sudah berada di tempat usaha jangkrik, yaitu Jangkrik Sitorus. Jangkrik ini lokasinya berada di Tanjung Merawa, Gang Hasbi. Dan ayo kita masuk ke sini. Di tempat jangkrik ini ada 14 kotak, 13 kotak pembesaran atau breeding dan 1 kotak untuk indukan. Sini saya akan menjelaskan tentang jangkrik yang kami kunjungi pada peternakan ini. Nah, jenis jangkrik yang ada di sini yaitu jangkrik madu atau Jamaican cricket dengan nama Latin Grillus mitratus. Nah, saya akan menjelaskan taksonomi tentang jangkrik madu ini. Jangkrik ini memiliki kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, subordo Ensifera, famili Grillidae, subfamili Grillidae, genus Gillids. Saya akan menjelaskan tentang manajemen kandang di dalam usaha ternak jangkrik ini. Dalam kandangnya sendiri biasanya pasti berbentuk kotak, dan di tengahnya diberi sekat untuk memaksimalkan kandang supaya menjadi 2 kandang di 1 kotak. Dan untuk bahan untuk kandang sendiri itu ada kayu brodi dan triplek. Dan panjang kandang biasanya itu 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter, dan tingginya biasanya 1 meter. Untuk di sini kita lihat ke dalam, untuk di dalam kandang tersendiri, kandang di dalam kotak ini itu disemen supaya untuk mengurangi kerusakan yang diberikan jangkrik waktu masa hidupnya. Dan di dalam kotak juga diberi lakban untuk membuat jangkrik itu susah keluar dari kandang. Dan untuk atap kandang kotaknya sendiri diberi kayu juga untuk menutupi atasnya supaya pemangsa atau predator dari luar susah masuk, ataupun juga jangkrik yang dari dalam susah untuk keluar. Untuk kandang secara luasnya, di atas diberikan seng dan di sekitarnya diberikan jaring dan ditutupi juga dengan goni-goni dan terpal-terpal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pakan. Pakan pada ternak jangkrik ini yang diberikan adalah pelet ayam. Pelet ayam dihaluskan dan dicampurkan dengan ampas tahu. Dengan kandungan nutrisinya protein 21%, lemak kasar 5%, lemak 3%, dan kadar abu 4%. Dan diberikan juga dengan daun ubi. Dan pemberian pakannya seperti ini, yang sudah telah dicampur dengan ampas tahu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan penyakit pada jangkrik. Nah, kesehatan pada jangkrik ini tergantung pada pemberian pakan dan minuman dari peternak sendiri. Kalau pemberian pakan terlambat, maka jangkrik bisa akan mengalami kematian karena mengalami kelaparan. Nah, sedangkan dengan cara pemberian minum, jika memberikan pemberian minum yang berlebihan, maka kelembapan yang ada pada kandang itu akan berpengaruh pada kesehatan jangkrik dan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk penyakit, belum ada penyakit yang terjangkit pada jangkrik-jangkrik di peternakan kami ini. Melainkan ada sebuah hama yang namanya itu ulat balap. Nah, ulat balap ini bisa memakan telur-telur jangkrik yang ada pada sarang jangkrik dan memakan pakan yang diberikan oleh peternak pada jangkrik. Ini merupakan contoh ulat balap tersebut seperti ini. Dan ini merupakan indukan dari
ulat balak tersebut. Cara penanganan pada hama ini yaitu dengan memberikan tutup pada kandang seperti ini. Fungsinya itu agar indukan daripada larva tersebut atau kumbang itu tidak bisa masuk ke dalam kandang, karena kumbang ini bisa terbang dan masuk ke dalam kandang ini. Jadi penanganannya dapat diberikan penutup pada kandang peternak. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemeliharaan dan manajemen reproduksi dalam peternakan jangkrik. Untuk manajemen pemeliharaan, di sini jangkrik diberi makanan selama 3 kali sehari. Baru masa panennya 40 di umur jangkrik indukan yang 40 sampai 50 hari. Untuk jangkrik sendiri, untuk proses penelurannya itu betina akan ke tempat yang diberi wadah seperti pasir, tempat seperti pasir untuk bertelur. Setelah bertelur, pasir tersebut akan diangkat dan nanti akan dicuci untuk memisahkan pasir dan telurnya. Lalu itu sehabis dicuci dan mendapatkan telurnya, itu akan dikeringkan telurnya akan dikeringkan selama 3 hari sampai bibit menetas. Setelah bibit menetas, semua akan diletakkan di kandang baru untuk melanjutkan siklus selanjutnya. Dan untuk proses manajemen reproduksi, betina dan jantan itu dibedakan dari, kalau betina itu memiliki seperti jarum genital dan jantan itu tidak memilikinya. Dan fungsi nanti genital pada betina untuk meletakkan telur-telur ke dalam pasir. Betina bisa bertelur sampai 500 butir telur selama 7 kali siklus telur. Dan jantan ya, hanya untuk proses perkawinannya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah ternak jangkrik. Pengolahan limbah ternak jangkrik yang kami kunjungi ini biasanya diolah menjadi kompos, di mana kompos itu digunakan untuk sebagai pupuk pada kebun ubi kayu milik peternak yang dijadikan sebagai pakan ternak jangkrik ini. Dan penggunaan kompos ini dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga bisa mendukung peternakan dan pertanian berkelanjutan. Saya akan menjelaskan tentang produksi pada jangkrik ini. Nah, produksi pada jangkrik ini hanya ada 2, yaitu telur dan jangkrik yang akan dijual. Nah, telur pada jangkrik ini dipanen selama 1 kali dalam 3 hari. Nah, selama masa pemanenan itu dapat menghasilkan sekitar 2-3 uns telur sekali panen. Nah, untuk jangkrik-jangkrik yang akan dijual itu bisa dijual pada umur sekitar 30 sampai 31 hari. Nah, target dalam pemanenan jangkrik itu 1 ons telur yang ditebarkan itu harus bisa mencapai 10 sampai 12 kilo jangkrik yang dihasilkan. Contohnya pada kandang-kandang ini merupakan kandang-kandang yang sudah ditaburkan bibit atau telur selama kurang lebih sekitar umur 2 minggu. Dan seminggu lagi akan panen. Dan di peternak kami ini kebetulan jangkrik yang siap panen itu sudah habis dan tidak ada contohnya dalam kandang ini. Terima kasih.
saya akan membahas mengenai pemasaran ternak jangkrik yang kami kunjungi ini. Para ternak jangkrik ini biasanya dipasarkan melalui agen-agen yang ada di sekitar lingkungan sini lah. Biasanya agen itu datang setiap kali panen. Panen dilakukan setiap 2 kali sebulan, dan biasanya harga jangkrik ini pada agen itu berkisar 40 sampai 45.000 per kilo. Dan penghasilan panennya biasanya berkisar 20 kilo per kali panen. Ya, hasilnya memang sedikit karena bisa dibilang bapak ini ternak jangkrik hanya buat sampingan aja, tambah-tambahan buat dapur. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa usaha pada usaha ternak jangkrik di Sitorus Jangkrik. Untuk analisa usaha sendiri ada 1. Modal awal, 2. Biaya operasional, 3. Pendapatan bruto, dan 4. Pendapatan neto. Untuk modal awalnya bisa mencapai totalnya sekitar 18.833.000. Itu sudah dihitung dari kandang, pembuatan kandang maupun pembuatan tempat kandang jangkrik itu tersendiri. Untuk biaya operasionalnya itu mencapai 2.430.000 dari sarang telur, pakan fur, listrik, dan ampas ubi. Untuk pendapatan per siklus atau penjualan jangkriknya itu mencapai 10.400.000, dan sebagai pendapatan bruto pada peternakan ini. Untuk pendapatan netonya yaitu mencapai 7.970.000. Jadi penghasilan per siklus untuk peternakan jangkrik Sitorus mencapai 7.170.000. Terima kasih. Inilah hasil kunjungan kami di peternakan jangkrik Sitorus. Terima kasih untuk ibu yang telah membimbing kami di sini dan mengajari kami. Terima kasih. Sekian.